Proses pendekatan reading aloud pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas 4, tema 4, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap tempat tinggalku, pembelajaran 1. Assalamualaikum anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Walaupun tetap belajar di rumah, tapi anak-anak ibu tetap semangat. Nah, sekarang alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doanya ibu yang pimpin ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa-apa saja yang ada di lingkungan daerah tempat tinggal anak-anakku? Ya, bagus, ada pohon, sungai, taman, dan masih banyak lagi. Nah, sehubungan dari itu, maka tema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah daerah tempat tinggalku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. Nah, yang kedua, dengan kegiatan menjawab kegiatan berdasarkan cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Nah, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng-ganteng, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Iya, sebuah cerita, bagus sekali. Nah, sebuah karangan. Masya Allah, jawaban anak-anak ibu sudah betul semua. Jadi, cerita fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi sang pengarang atau tidak nyata. Contohnya itu seperti dongeng, cerpen, dan novel. Nah, sekarang siapa anak-anak ibu yang senang bercerita atau mendengarkan cerita? Masya Allah, jadi suka semua ya. Nah, apakah anak-anak ibu pernah mendengar cerita angsa dan telur emas? Nah, belum ya. Kalau begitu, anak-anakku yang cantik dan ganteng-ganteng, silahkan buka bukunya pada halaman 128. Di situ sudah ada cerita narasi tentang angsa dan telur emas. Sekarang tugas anak-anakku adalah silahkan simak baik-baik. Ibu akan membacakan cerita angsa dan telur emas. Angsa dan telur emas Aesop. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang sangat tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Petani tidak sabar dan ingin menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya.
Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa tersebut. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, setelah ibu tadi bacakan cerita angsa dan telur emas, silahkan anak-anakku kemukakan pelajaran apa yang kalian dapat petik dari cerita angsa dan telur emas. Nah, betul sekali, kita harus bersyukur. Ada lagi? Iya, tidak boleh serakah. Nah, jawaban anak-anak ibu sudah bagus, sudah betul semua. Jadi pelajaran yang kita dapat petik dari cerita narasi angsa dan telur emas adalah kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Nah, jadi anak-anak ibu sudah tahu pelajaran apa yang dapat dipetik dari cerita narasi tersebut. Sekarang, anak-anak ibu masih semangat? Alhamdulillah, ibu punya tugas lagi. Silahkan anak-anakku buka bukunya pada halaman 129. Di situ ada latihan. Silahkan anak-anakku kerjakan latihan tersebut. Nah, jadi untuk pengumpulan tugasnya, silahkan kirim melalui WhatsApp pribadi saya. Dan ibu tunggu ya tugasnya sampai jam pelajaran berakhir. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Alhamdulillah ibu sudah periksa beberapa jawaban dari anak-anak ibu. Dan alhamdulillah jawaban dari anak-anak ibu sudah bagus, sudah betul semua. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, silakan anak-anakku bertanya ke WhatsApp pribadi saya ataupun WhatsApp grup. Dan alhamdulillah anak-anak ibu sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan. Dan jangan sekali-sekali untuk serakah terhadap harta. Jadi, sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih ya untuk hari ini anak-anak hebat ibu. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindari COVID-19 by Nur Faiza. Yang pertama adalah selalu gunakan masker saat di luar rumah. Yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Yang keempat adalah berolahraga secara teratur. Nah, yang terakhir adalah tetap jaga jarak atau social distancing. Itulah
tadi 5 cara untuk menghindari COVID-19 by Nur Faiza. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.